Pemirsa Intens Investigasi, heboh sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan pengancaman dengan terdakwa Nikita Mirzani yang kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kamis kemarin memang berlangsung penuh drama. Tak hanya Nikita yang tampak mengamuk dalam ruang sidang, tapi ada juga beberapa kejadian di luar ruang sidang yang menjadi sorotan. Salah satunya saat terjadi keributan usai sidang di antara Lucinta Luna dan asisten Sela Saukia yang bernama Panda. Di mana Sela Saukia di sidang kemarin juga menjadi salah satu saksi dari 3 saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Namun Lucinta Luna dan Panda hampir saling baku hantam setelah Dr. Oki memberikan kesaksiannya. Lalu seperti apa detik-detik momen Lucinta Luna dan Panda yang nyaris baku hantam? Benarkah karena kerusuhan itu membuat suasana di luar ruang sidang jadi heboh dan tidak terkendali? Benarkah kisruh ini adalah kisruh dari dua kubu? Lucinta Luna sebagai pendukung Nikita dan Panda sebagai pendukung Dr. Reza Gladys? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Suasana panas menghiasi jalannya sidang kasus dugaan pemerasan dan pengancaman dengan terdakwa Nikita Mirzani atas laporan Dr. Reza Gladys. Ya, di sidang yang bergendakan keterangan 3 orang saksi yang dihadirkan pihak jaksa penuntut umum dan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis kemarin, tidak hanya memanas dengan sikap perlawanan yang dilakukan Nikita saat berada di dalam ruang sidang, tapi juga suasana mencekam terjadi di antara 2 kubu pendukung Nikita dan Dr. Reza Gladys. Dan hal ini juga mencuri perhatian publik. Salah satunya momen ketika Lucinta Luna sebagai pendukung Nikita dan asisten Sela Saukia sekaligus pendukung Dr. Reza Gladys bernama Panda hampir saling baku hantam. Ini terjadi saat mereka berada di luar ruang sidang dan setelah Dr. Oki memberikan kesaksiannya. Maka seperti inilah momen detik-detik Lucinta Luna dan Panda nyaris baku hantam hingga buat suasana sempat heboh dan tidak terkendali. Di sisi lain, di sidang yang beragendakan keterangan saksi, kemarin salah satunya menghadirkan Sela Saukia sebagai saksi. Pengusaha skincare asal Aceh itu hadir sebagai saksi karena ia memiliki informasi yang dianggap penting terkait keseluruhan kasus yang kini tengah disidangkan, termasuk cerita Dr. Reza Gladys soal uang 4 miliar yang disebut sebagai permintaan kubu Nikita tersebut. Mengingat sebelumnya memang sempat ada kerja sama di antara Nikita dan Sela Saukia. Dan kemarin Sela Saukia juga memberikan kesaksiannya tentang dirinya yang sempat diminta uang 350 juta rupiah oleh Nikita. Hal ini buntut masalah travelnya yang sudah memberangkatkan musuh Niki. Selain itu, di persidangan ini pun semakin tegang saat kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, bertanya dengan tegas kepada Sela Saukia tentang uang itu disebut telah digunakan saat kasus dugaan penistaan agama Isa Zega tersebut. Saya kenal dengan Dr.
Reja Gladys semenjak tahun 2018. Waktu itu dokter itu minta saya sebagai brand ambassador brand Glatisha pada tahun 2018. Pada bulan November di akhir tahun 2024 kemarin, saudari Reja Gladys menghubungi saya kalau dia itu bercerita kalau dia itu sekarang lagi dalam masa tekanan karena saudari Nikita Mirjani ditransfer cash, tapi pada saat itu Dr. Reja Gladys hanya menceritakan sekilas saja, tidak menceritakan secara rinci pada saya. Dia hanya menceritakan 2 miliar ditransfer ke perumahan, 2 miliar dibayar cash. Kapan ceritanya itu? Saudara masih ingat nggak? Periode kapan? November? Desember? November sekitar tanggal 15-an. Oh, berarti di hari itu dong. Kalau 15 November? Di hari dia transfer yang 2 miliar? Iya. Dia waktu itu cerita ke saya. Pada saat itu mungkin saudari Nikita Mirjani ada masalah dengan Isa Jega. Saudari Nikita Mirjani marah kepada saya kenapa harus diberangkatkan Isa Jega. Oh, jadi terdakwa marah sama saudara? Iya, karena media mengatakan kalau dia itu varian. Tahu syaratnya seorang yang mau umroh, seorang perempuan seperti apa? Tahu Bapak? Tahu. Tahu Bapak? Seorang perempuan harus pakai? Tahu Bapak? Pertanyaan saya harus pakai apa? Mukena. Iya Bapak. Perempuan harus pakai mukena. Kami keberatan yang mulia. Nah, saya hanya menyampaikan ini urusan ibadah. Ada di BAP. Sebentar yang mulia. Ini sangat penting karena ini sudah menyangkut agama saya yang mulia. Mohon maaf ya. Ini terkait dengan agama saya. Seorang yang ibadah dilecehkan. Yang saya terima dokumen Saya tidak tanya apa. Yang saya tanya dia pakai apa pada saya. saya terima dokumennya. Saya tidak tanya dokumen. Dokumen yang saya tanya dia pakai apa pada saat ibadah. Pertanyaannya cuma simpel. Nanti disimpulkan. Pertanyaannya saya mau ambil kerugian karena dia tidak Ya, nanti disimpulkan di pembelaan. Yang dia bilang katanya saya yang mulia, tidak sesuai dengan BAP yang mulia. Sesuai kok. Kalau saya kan mau mengalami kerugian. Pertanyaan selanjutnya. Ya berarti saya bisa minta dong bayaran saya di muka persidangan. Makin memanas ketika usai sidang, Nikita kembali mengamuk di dalam ruang sidang. Ia terdakwa untuk kasus dugaan pemerasan dan pengancaman yang dilaporkan Dr. Reja Gladys ini kembali menunjukkan sikap perlawanan. Tampak ia memaksa ingin membuktikan bahwa sang dokter kecantikan itu diduga sudah mengatur jaksa. Karena itu ia tak mau meninggalkan ruang sidang dan memaksa ingin memutar rekaman Dr. Reja Gladys tersebut. Hingga jaksa dan pihak keamanan juga menyuruh ibu 3 anak itu untuk pakai borgol dan rompi tahanan, namun sikap kurang pantas diperlihatkan Nikita dengan menolak memakainya. Seperti inilah momen saat Nikita beradu argumen dengan jaksa penuntut umum di ruang sidang. Dan JPU pun menjelaskan hak-hak Nikita sebagai terdakwa dan menegaskan bahwa hakim sudah menutup sidang dan menundanya minggu depan. Saya minta rekamannya diputar. Saya nggak mau. Saya minta rekaman itu diputar. Tidak mau. Saya minta rekaman itu diputar. Saya minta rekaman itu diputar. Saya tidak bisa merawat anak-anak saya. Saya nggak mau pulang atau pergi ke rumah tahanan rutan Pondok Gede. Usai sidang selesai dan hakim telah meninggalkan ruangan, Nikita pun menolak kembali ke rutan karena menurutnya ia telah dikriminalisasi dan terbuang waktunya selama 5 bulan. Karena itu ia meminta rekaman Dr. Reja Gladys diputar karena menurutnya sang dokter kecantikan itu telah merencanakan semuanya hingga dirinya ditahan. Maka seperti inilah momen Nikita mengamuk tak ingin kembali ke rutan. Hingga sang kuasa hukum pun memberikan pengertian kepada Nikita hingga Nikita pun bisa meredam emosinya. Baru akhirnya artis berusia 39 tahun itu mau keluar dari ruang sidang dan kembali ke rutan.
kemarin juga dihadiri oleh Dr. Reza Gladys yang tampak ditemani oleh sahabatnya, Fitri Salhuteru dan juga kuasa hukumnya. Lalu sebagai pihak yang menghadirkan para saksinya, seperti apa pihak Dr. Reza Gladys melihat kesaksian yang diberikan oleh Sela Saukia? Benarkah mereka senang dan puas akan kesaksian yang sudah diberikan oleh Sela Saukia? Dan benarkah menurut pihak Dr. Reza Gladys, Nikita memang sudah melakukan pemerasan berantai karena sebelumnya terjadi juga pada Sela Saukia? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Usai menyaksikan persidangan yang berjalan panas dan menegangkan, kemarin pihak Dr. Reza Gladys yang hanya mengikuti jalannya sidang itu pun memberikan tanggapannya bahwa mereka puas dengan kesaksian yang sudah diberikan oleh Sela Saukia yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di ruang sidang. Menurutnya, yang dilakukan oleh Nikita seperti pemerasan berantai karena terjadi juga kepada Sela Saukia. Hanya saja saat itu, Sela Saukia tidak melaporkannya ke polisi. Dan nantinya akan muncul satu persatu korban dari Nikita dan semuanya akan terbongkar. Setelah Dr. Reza Gladys, sudah muncul satu lagi korban Nikita, yaitu Sela Saukia yang sudah dimintai Nikita uang sebesar 350 juta rupiah. Kejadian ini tidak hanya membuat korban alami kerugian materi, tapi nama baiknya juga ikut hancur. Hari ini persidangan baik terdakwa Nikita Mirjani maupun Ismail telah terlaksana dengan baik. Walaupun tadi ada sedikit permasalahan, tapi kita yakin semua dapat diselesaikan dengan baik. Dan menyangkut hari ini, ada 3 saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Pertama adalah Dr. Oki, kedua adalah Sela Saukia, ketiga dari pihak laboratorium. Dan dari ketiga saksi ini, kita mendapat penjelasan yang lebih baik dan lebih jelas arahnya kemana. Bahwa pemerasan tahap demi tahap telah kelihatan hasilnya. Penjelasan daripada Sela Saukia itu identik dengan penjelasan daripada Dr. Oki bahwa Sela Saukia ini juga seperti itu, ya. Aktor intelektualnya itu adalah Nikita Mirjani, ya. Pelaksana langsungnya adalah Mail, ya. Pembimbing Mail ini tetap juga Dr. Oki. Jadi semuanya ini adalah permainan mereka bertiga. Ini sebenarnya seperti pemerasan berantai. Jadi bukan hanya Dr. Reza yang diperas, ini juga hanya tidak dilaporkan. Dr. Reza melaporkan ke polisi. Jadi ini ada rangkaiannya. Jadi memang kami istilahkan itu pemerasan berantai. Pemerasan berantai. Adanya ancaman. Ancamannya bentuk apa? Psikologis, nama baik, meluntus, abu-abu, bahkan akhirnya kredibilitas Dr. Reza hancur. Sedangkan terkait rekaman Dr. Reza Gladys yang disebut Nikita sudah mengatur jaksa, pihak Dr. Reza Gladys pun dengan tegas membantahnya. Menurut sang kuasa hukum, rekaman tersebut tidak ada dan bisa saja merupakan akal-akalan Nikita. Ini disimpulkan karena melihat sikap arogan yang dimiliki Nikita hingga berani membentak-bentak hakim. Dan ditegaskan oleh kuasa hukum Dr. Reza Gladys ini juga, jika apa yang dikatakan Nikita itu tidak terbukti kebenarannya, maka akan memberatkan hukuman yang akan ia terima nantinya. Tadi kita lihat bagaimana arogansinya terdakwa Nikita ini. Dia bentak-bentak hakim. Bahkan tadi setelah sidang ditutup, dia tidak mau kembali ke Pondok Bambu. Dia ngotot mau di pengadilan. Ini apa sebenarnya yang dilakukannya ini sih? Ini persidangan. Ya kita bersyukur jaksa penuntut umum tadi cukup bijak. Tidak memaksa langsung, tapi dibujuk, bahkan sampai setengah jam.
dibujuk, akhirnya mau juga kembali ke Pondok Bambu. Apa yang mau disampaikan itu tidak ada pada Dr. Reza. Kami pastikan itu. Akal-akalan bisa aja karena tipikal dia, kita lihat bagaimana. Arogansi, sombong, angkuh, bahkan hakim dibentak. Di mana di persidangan hakim dibentak-bentak? Puluhan tahun kami jadi advokat, baru kali ini kami lihat hakim dibentak-bentak. Sebagai terdakwa lainnya, selain Nikita adalah Ismail Marzuki yang juga hadir di sidang kemarin. Lantas, seperti apa tanggapan asisten Nikita terkait jalannya sidang yang berjalan panas tersebut? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memang sudah memutuskan Nikita Mirzani dan asistennya, Ismail Marzuki sebagai terdakwa untuk kasus dugaan pemerasan senilai 4 miliar yang dilakukan Nikita kepada Dr. Reza Gladys. Pemerasan dilakukan dengan dalih tutup mulut agar Nikita tidak menjelekkan produk skincare milik Dr. Reza Gladys. Nikita pun membongkar jika produk sang dokter tidak terdaftar dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan. Agar ia tutup mulut, maka melalui Ismail, Nikita minta uang tutup mulut sebesar 4 miliar rupiah. Dan disinilah keterlibatan Ismail dalam kasus yang sudah menyeret dirinya menginap di balik jeruji. Dan seperti inilah ungkapan Ismail atas berlangsungnya sidang kemarin. Dan benarkah ia tidak mengetahui kalau Nikita sempat berontak, tak mau pulang ke rutan, dan ingin mengeluarkan bukti penyuapan kepada jaksa yang diduga sudah dilakukan oleh Dr. Reza Gladys? Gimana persidangan hari ini? Persidangan hari ini ya good aja. Gimana? Iya, sidangnya Kaniki sampai dihalangi polisi baru nggak wawancara. Betul. Sampai Kaniki nggak mau pulang Betul. karena Ngeluarin bukti. Ngeluarin bukti ini dugaan penyuapan. Iya, gimana oleh polisi Kamail? terbintang seperti apa nih Kamail? Emang iya? Iya, tapi nggak diizinin. Nggak diizinin, makanya dia menahan untuk kalau pulang sampai rekaman itu dibuka. Betul, Pak. Jawab dulu. Ya, Pak, kita ajakan, Pak. Kenapa nggak boleh wawancara nih? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen channel Intens Investigasi.